Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Berlian Samudra, NPM 201201087. Saya di sini akan menjelaskan tentang korelasi antara jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dengan penduduk yang mengobati penyakitnya sendiri pada tahun 2018 di setiap provinsi. Untuk hipotesis yang pertama ada H0, yaitu jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang mengobati penyakitnya sendiri. Lalu untuk H1-nya, yaitu jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang mengobati penyakitnya sendiri. Untuk data X itu menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Dan data Y itu penduduk yang mengobati penyakitnya sendiri dan taraf nyatanya sebesar 5%. Angka pertama dalam menghitung korelasi adalah kita harus mencari dulu data X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Dan masukkan rumusnya. Ini juga. Yang ini adalah X dikali Y. Lalu kita jumlahkan masing-masing datanya seperti X-nya ini jumlahnya berapa, Y berapa, X kuadrat berapa, Y kuadrat berapa, dan XY-nya ini berapa. Lalu setelah kita tahu berapa jumlah masing-masing dari data tersebut, kita mencari korelasinya, yaitu dengan memasukkan rumus ini, yaitu rumusnya N atau jumlah data dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari jumlah data atau M dikali sigma X2 dikurangi sigma X yang dikuadratkan lalu dikali jumlah data dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Untuk rumus di Excel-nya itu sebagai berikut.
Karena jumlah data yang ada di sini ada 34, maka ditulis 34. Sigma X, Y. Meski arti di sini itu berarti akar di Excel. Maka R hitungnya eh, ketemu 0,051792. Ini hitung. Nah, untuk mencari korelasi menggunakan data analis, kita akan mencocokkan juga apakah benar korelasi ini cocok dengan data analis korelasi. Kita pencet data, lalu ini data analis. Kita tekan correlation, oke. Kita pilih datanya, yaitu X1, X dan Y, X data yang pertama dan data yang kedua. Tidak pakai jumlahnya ya, hanya datanya saja. Lalu kita taruh untuk data barunya di sini. Kita tekan OK. Nah, hasil korelasi data analis dengan korelasi yang kita hitung tadi itu berjumlah sama. Nah, maka di sini kan R hitungnya itu 0,051.
Dan untuk tabel R-nya, karena kita menggunakan tarif nyata 5%, 5% ini, maka dengan jumlah data 34 dan cara menghitungnya adalah dengan data ini dikurangi 2, lalu taraf nyata 5% yaitu 0,5, kita bisa tarik kesimpulan maka tabel R-nya itu berada di sini, yaitu sebesar 0,3388. Nah, ini juga. Maka interpretasi yang dihasilkan dari kedua data tersebut ialah yang pertama, hasil analisis menunjukkan nilai R hitung kurang dari sama dengan R tabel 0,0517 kurang dari 0,3388. Maka hipotesis 0 diterima yang artinya terbukti tidak terdapat korelasi di antara jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dengan jumlah penduduk yang mengobati penyakitnya sendiri. Lalu interpretasi yang kedua yaitu nilai koefisien korelasi sebesar 0,0517 menunjukkan jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dengan jumlah penduduk yang mengobati penyakitnya sendiri memiliki korelasi yang sangat rendah. Karena apa? Karena ini dapat dilihat dari sini 0,05179 itu kurang dari 0,5 yang berarti mempunyai korelasi positif yang lemah. Korelasi ini bersifat positif akan tetapi sangat lemah atau rendah sekali korelasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dari jumlah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan jumlah penduduk yang mengobati penyakitnya sendiri mempunyai korelasi yang sangat kecil akan tetapi berbentuk positif. Karena hasil menunjukkan R hitungnya kurang dari sama dengan dari R tabel. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.